Ya, selamat sore, selamat kita bertemu lagi di mata kuliah e-government. Nah, kali ini saya ditugasi untuk mengampu mata kuliah e-government untuk Prodi Magister Teknologi Informasi. Ya, nah nanti pada kuliah e-government ini kita ada beberapa subbab yang kita harus selesaikan dalam satu semester ini. Nah, ini saya izin share screen terlebih dahulu. Ya, nah, kalian sudah tahu nama saya ini ya. Nah, jadi sebentar. Sebentar, ini ada kesalahan teknis. Izin. Ya, maaf tadi ada kesalahan teknis ya. Nah, sebelum kita negara ini bisa sebelum kita lanjutkan, ini saya akan memberikan sedikit gambaran. Ini saya ambil dari beberapa akun TikTok, gitu ya. Nah, e-government ini seperti apa, gitu ya. Jadi ada beberapa negara yang sudah menerapkan e-government. Ya, bagaimana penerapan di negara-negara tersebut? Nah, nanti akan kita coba kaji lebih lanjut, gitu ya. Nah, kita lihat dulu video yang pertama ini. Dikatakan paling maju dalam bidang e-government. Iya loh sob, ini dia negara Estonia. Nah, salah satu negara yang katanya ini berdasarkan hasil dari WHO bahwa WHO ya, jadi dari PBB gitu ya, bahwa negara Estonia ini adalah negara yang penerapan e-government-nya ini sudah termasuk atau dikatakan paling maju gitu ya. Kita coba dengarkan dari akun TikTok ini. Negara ini berada di selatan Finlandia dengan luas wilayahnya hanya hampir seluas provinsi Sulawesi Selatan loh sob. Estonia sudah memulai sistem e-government sejak tahun 1977. Estonia telah memiliki banyak produk e-government yang digunakan oleh masyarakatnya, seperti Electronic Identification atau kartu identitas elektronik, Excel Platform, e-residency program, sistem e-voting, dan masih banyak lagi. Hingga saat ini, pemerintah Estonia terus memperluas layanan digital yang tersedia bagi warga negara, penduduknya, bahkan yang bukan warga negara Estonia. Selain itu, mereka tentu fokus juga dalam menjaga keamanan data dan privasi penggunanya. Nah, menurut kamu sob, Indonesia udah bisa dikatakan mirip sama Estonia belum? Coba deh kasih tahu Minka di kolom komentar ya. Nah, dari situ kita bisa melihat bahwa e-government itu seperti apa. Ya, tidak hanya kita membuat suatu sistem, kemudian kita kita gunakan gitu ya. Nah, namun sisi lainnya itu kita harus melihat dari sisi keamanannya. Ya, keamanan itu lebih penting ketimbang daripada hanya kita membuat sistem lalu kita online kan. Dari sisi keamanan itu juga sangat diperlukan. Nah, salah satu contohnya tadi adalah dari Irlandia. Nah, kemudian ini menuju ke video yang kedua. Nah, sama juga Estonia juga dikatakan bahwa negara ini adalah negara yang mempunyai
banyak negara-negara yang sudah menerapkan e-government. Nah, bagaimana dengan pemerintahan kita? Nah, apakah sudah menuju e-government atau belum? Karena dari beberapa aplikasi yang kita tahu, gitu ya. Nah, ini tidak istilahnya bahwa pemerintahan ya itu terpisah antara pemerintahan daerah, baik itu di kota, di kabupaten, di mana, di provinsi dengan di pusat itu saat ini belum terintegrasi. Mungkin ada beberapa yang sudah terintegrasi ya, namun ada beberapa yang belum terintegrasi. Ya, kita coba dengarkan dari hasil download TikTok yang sudah saya lakukan. Transformasi tata kelola pemerintahan dengan digital government. Dirjen Dukcapil Zudan Arif Fahrullah mendorong terciptanya digital government dengan 5 strategi. Mulai dari pengembangan SDM, sistem informasi administrasi kependudukan atau SIAK yang tidak diganti, serta kesadaran membangun ekosistem pemerintahan digital. Integrasi data lintas sektor dan kesadaran seluruh pemangku kepentingan untuk mengimplementasikan program One Data Policy juga diperlukan agar tercipta satu data kependudukan untuk semua keperluan. Sebarkan yuk agar semua orang tahu. Nah, begitu ya. Jadi pemerintahan kita sudah berusaha untuk secepat mungkin mengejar dari ketinggalan e-government ini. Gitu. Nah, kemudian lo tau nggak e-government Indonesia tuh peringkat berapa di dunia? Jadi gue baru tahu kalau kemudian kita coba dengarkan pemeran di balik layar e-government. Ya, apa saja sih sebenarnya yang harus disiapkan untuk penerapan daripada e-government ini? Coba kita dengarkan ya. Suksesnya e-government. Digitalisasi pemerintahan melalui e-government merupakan strategi utama untuk meningkatkan efisiensi operasional, transparansi kebijakan, dan inklusivitas layanan publik dengan memanfaatkan teknologi seperti cloud computing, kecerdasan buatan, dan blockchain. Transformasi ini mempermudah akses layanan, meningkatkan akuntabilitas, tetapi menghadapi tantangan seperti resistensi birokrasi, keamanan data, dan keterbatasan infrastruktur. Pengembang IT berperan krusial dalam memastikan sistem e-government berfungsi optimal. Dengan belajar dari negara-negara yang telah sukses dalam digitalisasi pemerintahan, pemerintah dapat mengadopsi strategi yang lebih efektif untuk mengatasi hambatan, memastikan keberlanjutan inovasi digital, dan memperkuat hubungan antara pemerintah dan masyarakat dalam jangka panjang. Nah, dari sini teman-teman kalian bisa melihat kan ya. Jadi tidak hanya kalau kita memikirkan e-government, tidak hanya di bidang membuat saja gitu ya, tapi perangkat lunak e-government ini juga merupakan sesuatu yang krusial ya. Tadi yang sangat penting gitu ya, apalagi sekarang misalkan pemerintah kita saat ini akan mengadakan efisiensi. Nah, dengan adanya e-government ini itu semua layanan itu bisa dilakukan di rumah. Karyawan bisa melakukan kegiatannya atau mengecek data dan lain-lain itu bisa dilakukan dari rumah, sehingga apa yang digaungkan oleh pemerintah tentang efisiensi. Jadi karyawan tidak hanya harus masuk ke kantor, tetapi bisa mengendalikan semua kegiatannya dari rumah. Nah, sehingga efisiensi ini juga dapat tercapai juga gitu ya. Nah, namun dari sisi lain keamanan data, nah itu sangat diperlukan. Apa yang tadi dikatakan itu sangat diperlukan. Ya. Nah, kemudian hal-hal lainnya infrastruktur, kemudian yang tidak kalah pentingnya juga adalah bagaimana kita memberikan pembelajaran kepada masyarakat bahwa ini semuanya adalah sudah berbasis elektronik gitu ya, berbasis elektronik. Namun saat ini kalau kita melihat dari
perkembangan e-government ini, ya semua daerah sudah berlomba-lomba, untuk menciptakan e-government ini. Nah, kalau kita melihat dari akun TikTok, ya, jadi negara kita sudah menjalankan e-government ini kira-kira sudah seberapa ya? Coba kita dengarkan dulu ya. Tahun sekali PBB itu ngeluarin e-Government Development Index yang ngukur penerapan ICT atau gampangnya digitalisasi pemerintah dalam mengeluarkan layanan publik. Nah, data EGDI terakhir itu adalah tahun 2022 dan pada saat itu top 5-nya adalah Denmark, Finlandia, Korea Selatan, Selandia Baru, dan Swedia. Nah, EGDI ini dihitung berdasarkan 3 aspek. Yang pertama adalah Online Service Index yang menilai layanan publik berbasis online, di mana semakin bagus layanannya, semakin tinggi juga nilainya. Yang kedua adalah Telecommunication Infrastructure Index. Gampangnya dia itu tuh menilai koneksi internet dan cakupan sinyal. Jadi semakin sampai ke pelosok dan semakin murah, dia itu bisa semakin tinggi nilainya. Yang ketiga adalah Human Capital Index yang menilai skill ICT dan seberapa melek teknologi orang di negara tersebut. Nah, Indonesia itu peringkat 77 dengan skor 0,7160. Nah, Indonesia itu kurangnya di mana? Sebenarnya ketiga aspek itu tuh bisa banget ditingkatin, tapi di antara tiga aspek tersebut yang paling kurang adalah Telecommunication Infrastructure Index. Dan ini sebenarnya masuk akal, soalnya jangkauan internet dan sinyal di Indonesia tuh belum rata. Bahkan BTS aja tuh dikorupsi kan. Nah, jadi infrastruktur itu juga penting ya. Makanya nanti akan masuk ke tata kelola teknologi informasi gitu ya. Nah, ini ada pakar juga bagaimana IT government itu bisa diimplementasikan ya. Kita coba dengarkan. Baik, apa itu tata kelola teknologi informasi atau IT governance itu? Tata kelola teknologi informasi atau IT governance itu adalah bagian yang tak terpisahkan dari tata kelola organisasi secara keseluruhan atau sering diistilahkan dengan enterprise governance. Apa itu enterprise governance? Enterprise governance itu artinya adalah sebuah sistem, sebuah mekanisme yang diterapkan di dalam sebuah organisasi atau sebuah perusahaan yang bertujuan untuk memastikan seluruh arahan-arahan dari para stakeholder itu bisa dilaksanakan dengan baik di dalam penyelenggaraan organisasi itu dalam rangka untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya, value sebesar-besarnya bagi para stakeholder. Kemudian yang kedua, bagaimana supaya resiko-resiko yang mungkin dimunculkan, yang mungkin muncul ke dalam penyelenggaraan organisasi atau perusahaan itu bisa ditekan, bisa di-manage dengan baik sehingga sampai pada suatu tingkat yang bisa diterima, karena tidak mungkin tentu saja kita menghilangkan sama sekali resiko. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana supaya aset-aset sumber daya yang dimiliki oleh organisasi atau oleh perusahaan itu bisa dikelola secara bertanggung jawab. Jadi yang pertama, bagaimana supaya value-nya atau benefit untuk para stakeholder itu bisa dioptimalkan. Kemudian yang kedua, resiko-resikonya bisa di-manage dengan baik. Kemudian yang ketiga, pengelolaan aset-aset sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan itu bisa dikelola secara bertanggung jawab. Nah, terus kalau IT governance, IT itu adalah salah satu bagian aset penting di dalam organisasi yang memerlukan tata kelola juga, sehingga tata kelola TI itu juga sama seperti tata kelola organisasi, hanya beda di objeknya saja. Kalau tata kelola TI berarti tata kelola TI adalah sebuah sistem yang diterapkan di dalam pengelolaan IT dalam sebuah organisasi yang bertujuan untuk supaya bagaimana
value, manfaat dari IT, investasi yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk IT itu bisa menghasilkan manfaat yang optimal. Satu. Kedua, resiko-resiko yang mungkin dimunculkan, yang mungkin muncul ketika perusahaan memanfaatkan IT itu bisa ditekan, bisa di-manage sampai pada satu tingkat yang dapat diterima. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana supaya sumber daya IT yang dimiliki atau digunakan oleh perusahaan itu bisa dikelola secara bertanggung jawab. Apa sih sumber daya IT itu? Sumber daya IT termasuk di situ ada aplikasi yang dimiliki atau yang digunakan, karena bisa aja perusahaan tidak memiliki aplikasi tapi menggunakan aplikasi milik pihak ketiga. Kemudian infrastruktur yang dimiliki atau digunakan oleh perusahaan atau organisasi. Kemudian yang ketiga, data-data atau informasi yang dikelola di dalam organisasi atau perusahaan itu, tentu ini sebuah aset penting yang harus dilindungi, harus dikelola dengan baik. Kemudian yang keempat, sumber daya yang sangat penting adalah sumber daya manusianya. Jadi tata kelola TI sekali lagi adalah sebuah sistem, dan ini adalah bagian dari enterprise governance, di mana tata kelola TI ini adalah sebuah sistem atau mekanisme yang diterapkan untuk memastikan value, manfaat dari IT itu bisa terrealisasi sesuai dengan yang diharapkan. Kemudian yang kedua, bagaimana supaya resiko-resiko bisa di-manage, resiko-resiko yang muncul dari IT itu bisa di-manage. Kemudian yang ketiga, bagaimana sumber daya IT yang dimiliki atau digunakan oleh perusahaan itu bisa dikelola secara bertanggung jawab. Itu tata kelola TI. Dari video yang sudah teman-teman dengarkan tadi, bahwa e-government itu tidak bisa berjalan sendiri. Nah, tadi sudah dijelaskan oleh ahlinya tadi bahwa tata kelola teknologi informasi itu sangat berpengaruh terhadap e-government ini. Gitu. Ya, jadi e-government tidak bisa berjalan tanpa ada tata kelola teknologi informasi. Ya, bukan tidak bisa berjalan, ya memang tata kelola teknologi informasi ini apa saja yang mengelola infrastrukturnya, mengelola SDM-nya, kemudian mengelola perangkat lunaknya, dan lain sebagainya. Apa yang dijelaskan tadi oleh teman-teman dari akun TikTok yang saya download. Nah, terus apa saja materi yang kita akan bahas? Nah, yang pertama adalah tentunya akan membahas tentang pendahuluan, yang isinya apa? Yaitu konsep dasar daripada e-government. Nah, apa sih sebenarnya definisi dan ruang lingkup daripada e-gov ini? Ya, nah kalau kita melihat dari sisi terjemahan atau kita e-government ini itu, atau kita di bahasa Indonesia kan itu adalah pemerintahan elektronik gitu ya. Nah, kenapa dikatakan pemerintahan elektronik? Karena ini merujuk pada penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Nah, khususnya internet. Nah, gunanya untuk apa nanti? Untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan aksesibilitas layanan pemerintah kepada masyarakat, baik itu di sektor bisnis serta dari instansi pemerintah lainnya. Nah, menurut survei daripada United Nations e-government, bahwa e-government itu bukan sekedar
penerapan teknologi dalam sektor publik, tetapi juga merupakan alat strategis untuk meningkatkan interaksi antara pemerintah dan pemangku kepentingan, termasuk warga negara dan dunia usahanya. Nah, ruang lingkupnya apa saja? Ya, ruang lingkup daripada e-government ini ada beberapa dimensi utama. Nah, yang pertama adalah administration, ya, di mana digitalisasi internal administrasi pemerintah untuk meningkatkan efisiensi daripada birokrasi, termasuk sistem manajemen yang mendukung elektronik. Seperti apa? Sistem pembayaran pajak secara daring, digitalisasi arsip, kemudian yang lainnya dan lain-lainnya. Ya. Jadi di situ ya beberapa dimensi utama daripada e-government. Nah, kemudian ada e-service. Nah, ini akan memberikan layanan daring yang diberikan pemerintah kepada masyarakat yang sekarang sudah berjalan, seperti misalnya apa? e-KTP, e-hak, serta perizinan dan pencatatan sipil secara daring. Kalau di pemerintahan Kota Surabaya, kemarin saya mendengarkan dari salah satu radio di Surabaya bahwa e-KTP ini sudah bisa menggunakan e-lampit kalau nggak salah ya. Nah itu, dan kita sudah bisa mengedit, kita sudah bisa mengajukan perubahan data dan lain sebagainya. Nah apa sih kalau kita bahas tentang tujuan daripada e-government itu, kalau secara singkat itu adalah tentunya untuk meningkatkan efisiensi administrasi pemerintah. Apalagi sekarang pemerintah lagi gencar-gencarnya untuk membicarakan tentang efisiensi. Ya. Nah, kalau ini seandainya sudah terbentuk, e-government sudah terbentuk, maka karyawan itu bisa melakukan ini dan tidak langsung datang ke kantor, gitu ya. Nah, sehingga apa yang bisa diefisiensi? Ya, kalau datang ke kantor dia harus mendapatkan uang kehadiran, seperti itu kan udah bisa bisa dilaksanakan di rumah. Nah, kemudian meningkatkan transparansi dan akuntabilitas daripada publik. Nah, inilah salah satu tantangan dalam pemerintahan tradisional, yaitu rendahnya transparansi dalam pengelolaan anggaran, kemudian pengambilan keputusan. Ya, nah dengan adanya e-government ini akan memungkinkan publik untuk mengakses informasi kebijakan. Ya, baik itu kebijakan, anggaran, dan proyek pemerintah secara daring. Nah, kemudian meningkatkan aksesibilitas dan kualitas pelayanan publik. Nah, dengan adanya pelayanan digital, maka layanan publik kapan saja dan di mana saja tanpa harus mengunjungi kantor secara fisik. Ya. Nah, kemudian yang lainnya adalah meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengambil keputusan. Kenapa saya bisa mengatakan seperti itu? Karena kalau kita misalkan membuat suatu kebijakan, kita setiap orang yang akan mengurus KTP, mengurus dan lain sebagainya, mengurus surat-surat yang lainnya, maka kita buat suatu survei di situ. Nah, artinya bahwa survei itu akan melibatkan masyarakat. Nah, kemudian mendukung ekonomi digital dan investasi. Nah, itu pasti ya. Nah, kemudian nanti akan kita bahas bagaimana perkembangan daripada, atau kita lihat dulu nanti perbedaan e-government dan smart government. Nah,
apakah dari dasar e-government ini kalian bisa membuat suatu tesis? Sangat bisa. Namun karena sekarang arahnya adalah ke bidangnya adalah AI, maka e-government ini kita lengkapi dengan berbasis AI, gitu ya. Nah, itu sangat memungkinkan untuk bisa kita gunakan untuk teman-teman sekalian bisa menggunakan ini sebagai apa? Sebagai tesis, gitu ya. Kemudian kita akan membahas nanti perkembangan e-government. Nah, perkembangan e-government itu tidak hanya tidak sejarahnya ada gitu ya, sejarahnya ada. Nah, sehingga kita perlu juga mengetahui ya bagaimana evolusi konsep daripada e-government ini. Nah, kemudian yang terpenting paling bawah itu adalah dampak revolusi industri terhadap e-government ini. Gimana pengaruhnya? Nah, karena sekarang revolusi industri ini berpengaruh terhadap e-government. Pengaruhnya gimana? Yaitu penggunaan AI di dalam kita membuat atau menjaga keamanan data daripada e-government ini. Kita akan menggunakan AI itu. Nah, dengan demikian teman-teman bisa menggunakan itu sebagai tugas akhir, gitu ya. Nah, kemudian yang bab 2 adalah bagaimana model dan arsitektur. Ya, jadi di sini adalah bagaimana model dan arsitektur daripada e-government ini. Nah, akan kita bahas model implementasi e-government karena beda ya antara satu model dengan model lain itu akan berbeda. Apakah di sini kita akan membahas ada 4 model nanti ya. Ada post-stake model e-government, ada model maturity, ada model light, ada model transformasi digital ya. Nah, ini berbeda. Yang mana yang harus kita akan bisa terapkan secara baik gitu ya. Nah, kemudian ada komponen dan infrastruktur teknologi e-government. Nah, tadi saya katakan bahwa e-government itu tidak bisa bekerja tanpa ada infrastruktur teknologi. Nah, infrastruktur teknologi ini ya itu tidak akan terkait dengan tadi yang saya berikan contoh video tadi terkait dengan tata kelola ya. Nah, jadi nanti bagaimana melakukan tata kelola, nah, bagaimana membangun data center, cloud computingnya seperti apa ya, bagaimana kita nanti menggunakan SSO ya, sistem single sign on itu bagaimana, dan bagaimana big data dan artificial intelligence ini berperan di dalam model dan arsitektur e-government. Ya, kemudian kita akan membahas tentang interoperabilitas dan integrasi layanan pemerintah. Nah, mengintegrasikan itu tidak main-main gitu ya. Mengintegrasikan itu perlu banyak yang harus kita kerjakan. Nanti kita akan bahas tentang bagaimana studi kasusnya model arsitektur e-government ini pada beberapa negara gitu ya. Nah, yang ketiga adalah kebijakan, regulasi, dan tata kelola. Nah, di dalam menerapkan e-government itu tidak terlepas dari kebijakan, regulasi, dan tata kelola. Apa yang tadi saya katakan, tata kelola pasti akan terus ikut di situ ya. Nah, kebijakan. Nah, bagaimana pemerintah bisa mengeluarkan kebijakan? Kalau tidak mengeluarkan kebijakan atau regulasi, maka e-government tidak akan berjalan ya. Nah, nanti cobalah Bapak teman-teman di kelas ini coba mencari ya bagaimana kebijakan tentang e-government ini yang dilakukan oleh pemerintah kota Surabaya ini. Jangan jauh-jauh lah, kota Surabaya gitu ya. Jadi coba cari kebijakan
transformasi digital pemerintah di kota Surabaya seperti apa. Nah, kemudian ada master plan. Pasti tidak mungkin pemerintah membuat e-government itu secara tidak ada master plan-nya. Pasti ada master plan-nya, gitu ya. Nah, kemudian tentang regulasi keamanan, ya, dan data privasi seperti apa yang kemarin dikatakan, data bocor, data dan lain sebagainya. Nah, itu harus ada undang-undang perlindungan. Nah, teman-teman sekalian nanti bisa mencarilah ya bagaimana regulasi keamanan dan privasi dalam e-government. Nah, tadi sudah dikatakan bahwa nanti kita akan membahas tentang tata kelolanya. Nah, bagaimana tata kelolanya ini bisa berjalan dengan baik. Nah, tentunya pada setiap bab nanti kita akan coba mencari studi kasus, ya, studi kasus. Nah, kemudian yang keempat adalah infrastruktur teknologi di dalam e-government. Nah, seperti yang tadi saya katakan bahwa infrastruktur teknologi dalam menerapkan e-government ini tidak bisa main-main. Tidak bisa pemerintah hanya membuat sistem lalu di online-kan. Nah, tentunya harus memikirkan digital infrastrukturnya seperti cloud. Sekarang kan zamannya cloud ya, bukan lagi menggunakan disket, menggunakan hard disk dan lain-lain, tapi sini sudah berbasis cloud. Nah, kemudian bagaimana kalau coba ya teman-teman cari bagaimana implementasi e-KTP, e-pasport dan digital ID ini bisa berjalan. Ya. Nah, kemudian yang kelima adalah tentang keamanan siber dan manajemen risiko dalam e-government. Nah, keamanan siber ini itu merupakan ancaman jika e-government ini tidak dijalankan dengan atau tidak dijalankan yang berbasis keamanan siber, ya. Jadi ancamannya banyak sekali, ya. Nah, seperti serangan ransomware gitu ya. Nah, kemudian tentunya kita nanti harus mempunyai strategi mitigasi dan lain sebagainya. Ya, kita meminimalkan risiko. Ya, termasuk nanti saya pernah juga mengurus tentang keamanan suatu perangkat lunak ya. Nah, itu terkait dengan ISO gitu ya. Nah, ini nanti untuk framework keamanan berbasis ISO 27001 ya. Nanti coba akan kita bahas satu persatu. Nah, kemudian yang keenam adalah inovasi teknologi dalam e-government. Nah, tentunya nanti kita akan membahas inovasi teknologi itu bagaimana blockchain dalam pemerintahan digital ini. Ya. Nah, bagaimana blockchain untuk transparansi administrasi publik, ya. Nah, bagaimana penerapan smart contract dalam sektor pemerintahan, ya. Bagaimana kasus blockchain ini dalam sistem pemilu elektronik gitu ya. Nah, tentunya dan yang terakhir adalah artificial intelligence dalam pelayanan publik. Ini tidak bisa terlepas sekarang, ya. Dari tadi saya katakan artificial intelligence ini ya tidak bisa terlepas daripada e-government saat ini. Nah, sekarang contohnya teman-teman bisa membuat tesis dengan bagaimana melakukan otomasi layanan publik berbasis AI, chatbot juga. Ya, chatbot ini bisa penting, bisa tidak penting, ya, bisa gampang, bisa sulit gitu ya. Nah, tergantung nanti kalau teman-teman ini menggunakan untuk tesis, maka ya metode apa yang digunakan yang lebih efisien untuk chatbot ini, gitu ya. Kemudian ada big data analytic. Nah, big data ini tentunya sekarang ini semua pemerintahan memerlukan big data analytic. Ya, ada dashboardnya sendiri untuk Power BI, ya, business intelligence-nya itu
ada sendiri ya. Jadi semua pemerintahan itu membutuhkan big data analitik pada saat ini ya. Nah kemudian ini tentunya ini hanya teori saja, e-government dan partisipasi publik. Nah karena publik itu tidak bisa kita terlepas ya, bagaimana kita memberikan pembelajaran terhadap masyarakat bahwa e-government ini sudah kita terapkan. Pemerintah kalau mengupload gitu ya, mengupload suatu sistem yang berupa e-government tidak dibarengi dengan sosialisasi, tidak dibarengi dengan pembelajaran kepada masyarakat, itu tidak akan bisa berhasil ya. Nah tentunya di dalam menerapkan e-government, kalau kita tahu, kita kan orang IT ya, kita orang IT, bahwa perkembangan teknologi IT itu tidak berdasarkan tahun, tidak berdasarkan bulan, tidak berdasarkan minggu, tidak berdasarkan hari, malahan per menit sudah ada perubahan-perubahan yang harus kita bisa ikuti. Nah maka dari itu di dalam e-government ini harus kita bisa mengevaluasi dan apa yang akan kita bisa terapkan untuk di masa depan. Nah kemudian simulasi dan proyek. Nah ini yang terakhir adalah simulasi dan proyek implementasi daripada e-government. Nah jadi nanti kita akan membuat studi kasus, kemudian ada proyek akhir daripada teman-teman mencoba untuk merancang solusi digital berbasis kebijakan publik. Nah, sekarang ada kebijakan publik ini A, B, C. Nah, kemudian kita akan coba membuat itu. Nah, itu daripada materi yang akan kita bahas di semester ini. Nah, dari materi yang sudah saya sampaikan bahwa nanti tugas teman-teman adalah membuat dan mempresentasikan daripada bab-bab yang sudah saya jelaskan tadi, seperti itu ya. Jadi teman-teman bisa bisa membuat mulai sekarang ya, misalkan di bab 8 gitu ya. Bab 8 itu adalah evaluasi. Nah, bagaimana teman-teman ini bisa melakukan mengevaluasi tentang survei penggunaan layanan government gitu ya. Nah, kemudian ada tren masa depan. Teman-teman bisa mencari berbasiskan teori-teori yang sudah ada, kemudian berbasiskan paper, berbasiskan berita-berita dan lain sebagainya. Nah, nanti akan kita bagi ini menjadi beberapa, tentunya tidak bisa berkelompok ya, ini adalah satu orang satu materi yang harus menyelesaikan. Nah, saya kira itu yang bisa kita sampaikan pada pertemuan yang pertama ini. Nah, untuk pertemuan kedua akan kita bahas pendahuluan. Nah, itu nanti bagaimana definisi perbedaan antara e-government, smart government, dan lain sebagainya. Ya, sejarahnya seperti apa gitu ya. Nah, ini akan kita bahas lebih lanjut. Ya, saya kira itu yang bisa saya sampaikan pada pertemuan pertama ini. Jika ada pertanyaan, silakan bisa langsung ke saya atau teman-teman bisa tulis di kolom chat atau di kolom YouTube dan lain sebagainya. Ya, saya kira itu. Terima kasih. Selamat sore, selamat beraktivitas. Kita ketemu di pertemuan berikutnya. Saya kira itu. Terima kasih.